Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Bersama Yesus kita masih bisa beri kemuliaan buat Tuhan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Silakan duduk saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya Allah kami pada pagi hari ini. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu. Alam semesta melukiskan
Haleluya Tuhan. Di tempat ini hanya nama-Mu saja yang kami agungkan. Di tempat ini hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Karena Engkau Raja di atas segala raja, layak menerima pujian, sembah dan hormat kami untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami. Sehingga Tuhan pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh memasuki bulan Februari di tahun 2021 ini. Kami tahu itu adalah anugerah Tuhan atas hidup kami. Penyertaan Tuhan atas hidup kami. Karena dalam maka pagi ini Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, ini hidup kami serahkan kepadamu. Kami mau membawa hidup kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu. Baik itu WL, singers, haleluya, pemain musik, para penari, penyambut jemaat, multimedia, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami sadari bahwa kalau kami hari ini dilayakkan untuk melayani Tuhan, itu bukan karena kebaikan kami, bukan karena gagah kami, tetapi semata-mata oleh karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Karenalah Tuhan kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, sebab kasih karunia-Mu ajaib atas hidup kami. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan. Tuhan juga sertai mereka, lindungi mereka, pimpin mereka. Boleh tiba di tengah-tengah kami, bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami tahu hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, hadirlah di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh pulang dengan membawa berkat-berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan ibadah kami pagi ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebuah yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siapa yang punya musuh? Angkat tangan saudara. Pasti semua punya musuh mungkin ya. Tapi kita jangan takut. Meskipun musuh depan kita, Allah kita sumber kuat kita. Amin. Kaulah kuatku. Semua tangan di atas. Meskipun musuh di depan,
yang penuh sukacita pada pagi hari ini. Dan mari kita siapkan ini minggu yang pertama untuk di bulan Februari. Ini saatnya kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Persiapkan perpuluhan saudara dan Bapak Gembala berdoa. Baik saudara, ini adalah minggu pertama di mana kita akan mengembalikan 1/10 dari berkat yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Mari kita angkat amplop perpuluhan kita berdoa. Di hadapan tata kasih karunia-Mu Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyertai dan memberkati kami sehingga kami boleh ada hari ini. Kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dengan sukacita, bukan dengan paksa. Karena ini adalah milik-Mu dan kami percaya, jikalau kami taat, maka Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan yang mau mengembalikan perpuluhan maju ke depan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta
hadapan-Mu Bapa di surga. Bahwasannya kerinduan kami adalah kami belajar bersyukur di dalam segala hal yang kami hadapi. Kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami tidak ada satupun di luar pengetahuan Tuhan. Karena Tuhan ajar kami untuk selalu kami bersyukur di dalam segala sesuatu yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dengan bersyukur maka sukacita dan kebahagiaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan bertata di atas puji-pujian kami. Karena kami tahu jika Tuhan bertata di atas puji-pujian kami, artinya Tuhan hadir di dalam ibadah ini. Dan jika Tuhan hadir di dalam ibadah kami ini, maka Tuhan pasti akan menyatakan firman-Mu. Karena di mana Engkau hadir, maka di situ Engkau menyatakan firman-Mu. Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Sebab itu Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang akan mengajar kami, Tuhan yang akan membimbing kami, Tuhan yang akan menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sebab itu Bapa di surga, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, saya melihat beberapa jemaat yang biasa ibadah pagi tidak hadir pagi ini. Saya tidak tahu, mungkin dan nanti sore mereka datang. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur selalu kepada Tuhan. Karena oleh kasih setia dan anugerah Tuhan, maka kita boleh memasuki bulan Februari di tahun 2021 ini. Kita harus tahu bahwa keberadaan kita sampai kita memasuki tahun 2021 ini bukan karena kita kuat. Amin. Bukan karena kita yang hebat. Tetapi semata-mata oleh karena kasih setia, anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya melayani saudara melalui perjamuan kudus, maka kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Adapun tema firman Tuhan pagi ini adalah hidup memuliakan Tuhan. Ya, hidup memuliakan Tuhan. Kita membuka Alkitab di dalam Mazmur, ya, Mazmur pasal yang ke-146 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, memuliakan Tuhan selama hidup di dunia ini haruslah menjadi tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, kalau kita belajar dari apa yang dinyatakan oleh Daud atau pemazmur dalam hal ini, di mana dia mengungkapkan apa yang terjadi, apa yang menjadi kehendak atau tujuan hidupnya, yaitu dia hendak memuliakan nama Tuhan selama dia hidup. Nah, saudara-saudara yang dalam Tuhan, kalau kita lihat saudara di dalam bahasa Ibraninya, ternyata kita melihat bahwa apa yang dinyatakan oleh Daud tentang bagaimana dia hidup untuk memuliakan Tuhan, itu dia bukan hanya sekedar memuliakan Tuhan, tetapi kita melihat bahwa dari bahasa Ibraninya, di mana dikatakan di sini halal. Halal itu artinya bahwa berasal dari kata halal, itu artinya dia hendak. Dan kalau saudara kita lihat dari kaidah-kaidah bahasa Ibrani, maka di sini berada yang artinya terus menerus, ada imperfect di situ. Artinya terus menerus. Jadi kalau kita lihat kembali dalam bahasa Ibraninya di sini, di mana Daud punya kehendak bahwa dia ingin secara terus menerus di dalam hidupnya itu memuliakan Tuhan. Ya, jadi perhatikan saudara, yang menjadi kehendak dari Daud. Kalau kita perhatikan dari bahasa Ibraninya ini adalah Daud berkehendak untuk secara terus menerus di dalam hidupnya itu memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan, jadi artinya di sini kita melihat bahwa kalau memuliakan Tuhan itu artinya tidak sewaktu-waktu.
Daud tidak ingin dalam hidupnya itu, kehidupannya memuliakan Tuhan itu hanya sewaktu-waktu. Kalau sewaktu-waktu itu artinya tergantung situasi. Ya, kalau lagi mood, kalau lagi enak, maka dia memuliakan Tuhan. Kalau apalagi kalau lagi bulan tanggal baru, kayak sekarang ini, ya kan, baru terima gaji, maka haleluya, puji Tuhan itu tidak pernah berhenti keluar dari mulutnya. Ya, tapi begitu hidupnya berada dalam masalah, hidupnya berada dalam kesukaran, maka bukan lagi haleluya yang keluar dari mulutnya, tetapi halelupa. Ya, dia mulai mengomel, dia mulai marah-marah, dia mulai menyalahkan orang lain, bahkan akhirnya dia mulai menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara yang dalam Tuhan, hari ini kita belajar dari apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Daud, di mana dia menyatakan bahwa aku ingin terus-menerus. Kenapa? Karena sekali lagi katakan, kalau kita lihat dari kaidah-kaidah bahasa Ibrani ini, maka di sini ada kata imperfect, itu artinya terus-menerus. Saudara, sesuatu yang imperfect artinya sesuatu yang berjalan terus-menerus, berlangsung sampai hari ini. Nah, karena saya mau katakan kepada saudara, hidup kita memuliakan Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh situasi, tidak terbatas oleh kondisi, tetapi hidup kita memuliakan Tuhan itu harus berlangsung secara terus-menerus. Daud mengatakan, aku akan terus-menerus memuliakan Tuhan selama Dikatakan Aku ada. Ya, kalau lihat dari bahasa Ibrani-nya itu, selama hidupku, selama aku masih hidup, maka hidupku ini ku pergunakan untuk terus-menerus memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita melihat dengan sungguh-sungguh bagaimana yang menjadi kehendak dari Daud adalah dikatakan bahwa dia ingin terus-menerus selama dia hidup, jadi tidak sewaktu-waktu, tidak bergantung kepada situasi. Saudara, hari-hari ini kita mesti melihat bagaimana situasi, keadaan yang kita hadapi. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa sebagai orang percaya, kita memuliakan Tuhan tidak boleh tergantung kepada situasi dan kondisi. Ya, kita harus memuliakan Tuhan, hidup kita harus memuliakan Tuhan itu sesuai dengan seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Aku mau terus-menerus di dalam hidupku. Selama aku hidup, aku ingin terus-menerus memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang sekalian, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ya, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Ini yang saya sudah jelaskan tadi. Memuliakan Tuhan itu bagaimana caranya? Yang pertama, kita memuliakan Tuhan lewat sikap iman kita. Mari kita perhatikan dalam Daniel pasal 3 ayat 28 dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Perhatikan ini, siapa yang mengeluarkan perintah ini? Siapa? Nebukadnezar. Ya, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, yang mengucapkan penghinaan terhadap, perhatikan, Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini Nebukadnezar yang notabene adalah raja yang tidak mengenal Allah Israel yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, tiba-tiba memuliakan Allah dengan berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Hal ini terjadi kenapa? Karena sikap iman yang dimiliki oleh ketiga anak Tuhan ini yang tidak mau melacurkan imannya dengan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Saudara perhatikan di sini, Nebukadnezar yang tadinya begitu sombong, dia yang berkata dalam Daniel pasal 3 ayat 15 berkata, para dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Tetapi kemudian ketika Nebukadnezar melihat iman dan hasil dari iman
yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya tunduk dan memuliakan Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dan berkata, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sewaktu-waktu saudara mesti menyatakan iman saudara. Sewaktu-waktu ketika seseorang harus tampil dengan iman yang dia miliki, maka saudara harus berani untuk menyatakan iman saudara kepada orang lain. Ya, saudara-saudara, waktu pertama kali saya percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tidak menghadapi orang lain, saudara. Tetapi saya menghadapi kedua orang tua saya. Ya, yang menjadi pergumulan saya pada waktu itu adalah, saya waktu itu tinggal di Tabanan, saudara. Kalau saya pulang ke kampung, yang menjadi kendala bagi saya adalah apabila saya pulang dalam rangka libur hari raya dari orang tua saya. Kan? Misalnya hari raya itu ya, di mana kemudian orang tua saya harus membuat sesajen, lalu kemudian harus dipersembahkan kepada dewanya. Dan sesudah itu, maka sesajen itu akan diambil, itu namanya lungsuran, lalu dimakan. Ya, sedangkan di dalam Alkitab, di dalam iman yang saya percaya pada waktu itu bahwa kita tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Saudara, ini menjadi dilema dalam kehidupan saya pada waktu itu. Kalau saya tidak makan, saya takut orang tua saya tersinggung. Sombong sekarang ya, mentang-mentang sudah sekolah di kota, sekarang tidak mau lagi menghargai orang tua dan tidak mau makan makanan itu. Ya, tetapi kalau saya makan, maka hati nurani saya bertentangan dengan itu. Karena saya sudah diajarkan di dalam Alkitab dan firman Tuhan mengatakan bahwa saya tidak boleh makan makanan itu. Dan ini merupakan buah simalakama buat saya pada waktu itu. Tahu saudara buah simalakama apa artinya? Buah simalakama pernah dengar? Dimakan siapa yang mati? Ibu yang mati. Enggak dimakan siapa yang mati? Bapak pilih dua, yang mana yang saudara pilih untuk mati duluan. Ya kan? Itu pada waktu itu saya seperti buah simalakama. Kalau saya makan, itu bertentangan dengan iman saya. Tetapi kalau saya tidak makan, saya takut kedua orang tua saya itu tersinggung. Ya, seolah-olah tidak menghargai orang tua saya. Lalu kemudian saudara, dalam detik-detik itu saya berdoa, lalu Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Ketika ibu saya, yang orang Bali manggilnya Meme, ya, kemudian menawarkan, saya tanya Meme saya begini. Meme senang melihat saya selamat atau melihat saya celaka? Wah, saya bilang gitu. Ya, terus ibu saya bilang, ya senang lihat kamu selamat lah. Kalau begitu, begini Meme. Karena saya sekarang sudah beda, iman saya sekarang sudah beda, dan sekarang di iman saya mengatakan saya tidak boleh makan makanan yang sudah dibawa ke sana. Ya, nanti kalau saya makan, saya celaka. Meme nggak mau kan lihat saya celaka? Dia bilang, ya tidak mau. Ya udah kalau begitu saya tidak mau makan itu. Dan puji Tuhan saudara, Meme saya mengerti. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setiap kali saya pulang pas hari rayanya, maka sebelum beliau bikin itu untuk dipersembahkan, maka beliau sediakan buat saya yang tidak dipersembahkan untuk itu. Sehingga ketika beliau makan apa yang sudah diambil dari persembahan itu, maka saya makan apa yang menjadi bagian kita. Itu terjadi kenapa? Karena saya berani menyatakan iman saya di depan orang tua saya. Walaupun resikonya apapun, kita mesti berani menyatakan bahwa inilah iman saya yang sekarang. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, suatu saat mungkin saudara akan dituntut untuk menyatakan iman saudara kepada entah itu atasan saudara, entah itu orang lain. Ya kan? Ketika saudara dituntut untuk menyatakan iman saudara, kamu mau naik pangkat? Kamu mau naik jabatan? Siapa yang tidak mau naik pangkat? Karena kalau naik pangkat atau naik jabatan berarti naik apa? Salary-nya. Ya kan? Pasti hepengnya naik juga yang kita terima. Iya kan? Nah, siapa yang tidak mau?
Tetapi ada kalanya itu harus ditukarkan dengan iman saudara. Kalau kamu mau naik jabatan, kamu mesti tinggalkan itu, Yesus itu. Ya, kamu bisa naik jabatan. Saya mau katakan kepada saudara, disinilah saudara harus berani membuktikan iman saudara, menyatakan iman saudara. Apakah saudara mau sungguh-sungguh menyatakan iman saudara, sehingga lewat iman saudara, nama Tuhan dipermuliakan, ataukah saudara akan melacurkan iman saudara, dan berkata, tidak apa-apa, Tuhan tahu isi hati saya. Oh saudara, kadang walaupun Tuhan tahu isi hati kita, tetapi kalau kita tidak berani menyatakan, Tuhan Yesus katakan begini, kalau engkau malu mengakui aku di depan manusia, apa kata Tuhan Yesus? Aku juga akan malu mengakui engkau di depan Bapakku yang di surga. Ya. Dan kalau Yesus tidak mengakui kita di depan Bapa kita yang di surga, maka kita diakui oleh siapa? Oleh roh jahat, oleh iblis. Jadi saudara, saya mau katakan kepada saudara bahwa di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, ketika suatu waktu iman kita harus kita nyatakan untuk memuliakan nama Tuhan, maka nyatakanlah itu apapun risikonya. Amin. Saudara perhatikan, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu risikonya adalah mereka kehilangan nyawa. Mereka masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala pada saat mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tetapi demi imannya, maka mereka tidak melacurkan imannya, dan mereka siap untuk masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi yang terjadi, ketika mereka menyatakan iman mereka di depan Nebukadnezar, dan Tuhan membela mereka, maka Nebukadnezar yang tadinya dengan sombong berkata, dewa manakah yang dapat menyelamatkan engkau dari dalam tanganku? Itu ketika itu maka dia berkata akhirnya, terpujilah nama Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Karena iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup kita memuliakan Tuhan atau tidak itu tergantung bagaimana kita bersikap. Bagaimana sikap iman kita. Saudara, ini penting untuk kita mengerti, penting untuk kita boleh menunjukkan sikap iman kita kepada orang lain. Saya mau katakan bahwa kalau berbicara masalah iman, kita tidak boleh ada kompromi. Saudara, suatu kali saya bertemu dengan seseorang yang punya kepercayaan lain. Ya, dia bilang begini, Pak, walaupun kita berbeda, kita sebenarnya menyembah satu Tuhan kan, katanya. Cuman caranya saja yang berbeda. Tuhan itu kan cuma satu. Cuman cara menyembahnya saja yang berbeda. Ya, jadi ya Bapak di situ, saya di sini. Katanya begitu. Oh, saya katakan, betul Pak. Betul. Kalau kita bicara tentang pluralisme, maka saya katakan, betul. Tuhan itu cuma satu. Tetapi kalau kita berbicara tentang di atas dasar iman saya katakan bahwa Tuhan Bapa dengan Tuhan saya berbeda. Ya, ini mesti kita tahu hal ini. Saya katakan bahwa memang Tuhan itu satu. Tetapi kita harus tahu yang satu itu yang mana. Halo? Ya, Tuhan itu satu. Tidak ada yang mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan itu 4, Tuhan itu beranak. Itu tidak ada. Ya, yang semua kita tahu bahwa Tuhan itu adalah satu. Tetapi satu itu yang mana? Itu yang terpenting. Di sini, di seluruh jemaat ini hanya ada satu raja. Itu dia. Angkat tangan raja. Hanya ada satu raja. Betul? Tapi boleh nggak saya panggil kadek ini raja? Boleh? Halo? Di sini cuma ada satu raja. Ya. Namanya ini bukan raja beneran, namanya raja. Tapi saya mau tanya, boleh nggak saya manggil Andreas ini, kadek Andreas ini sebagai raja? Boleh? Boleh. Boleh saja, tetapi saya salah. Kenapa? Karena raja bukan kadek, tapi raja adalah di situ. Raja cuma satu, betul. Tetapi ketika saya memanggil kadek dengan panggilan raja, itu artinya saya salah. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu satu. Tetapi yang satu itu yang mana?
Itu yang harus kita jelas. Boleh nggak saya katakan bahwa mimbar ini adalah Tuhan saya? Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Tetapi saya salah. Kenapa? Karena mimbar ini bukan Tuhan. Maka saya katakan kepada orang itu, dalam iman saya percaya bahwa Tuhan yang satu itu namanya Yesus Kristus. Kenapa? Saya katakan sama dia, karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, cari di seluruh muka bumi ini. Ada orang yang berani berkata, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau dia melalui aku, kalau bukan Tuhan Yesus. Karena saya katakan kepada orang itu bahwa oke, Tuhan itu satu. Tetapi yang satu itu yang mana? Saya katakan yang satu itu hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Karena hanya Tuhan Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga, kata Tuhan Yesus, kalau tidak melalui aku. Bahkan dalam Yohanes 11 ayat 25 berkata, jawab Yesus, ini Yesus lagi berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, saya lihat tadi ya. Ini perhatikan di dalam Yohanes itu tadi. Dalam apa namanya? Yohanes 11 ayat 25 dikatakan apa? Baca bersama-sama. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun. Saudara cari di seluruh dunia ini yang berani berkata seperti itu. Yang berani menjamin bahwa dia itu adalah apa? Kebangkitan dan hidup. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu sudah bangkit dari kematian. Itu sebabnya ketika dia bangkit dari kematian, maka dia berkata, hai maut, di manakah kekuatanmu? Hai maut, di manakah sengat? Kenapa? Karena maut tidak berkuasa atas hidup Kristus. Dia telah bangkit. Ya, bahkan kemudian kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan baca bersama-sama, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi saya mau katakan kepada saudara, suatu saat ketika saudara dituntut untuk menyatakan iman saudara, saya mau katakan jangan pernah takut menyatakan iman saudara. Halo? Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan yang satu itu. Ya, yang namanya Yesus Kristus. Kalau kita bicara sekali lagi, kalau kita bicara soal pluralisme untuk menjaga kesamaan, untuk menjaga kesatuan, untuk menjaga persatuan, oke. Kita bisa terima bahwa Tuhan itu satu. Iya. Tapi kalau sudah bicara di atas iman kita, yang satu itu yang mana? Itu yang penting. Ya, yang satu itu yang mana? Yang satu itu, itulah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Yang telah menyatakan dirinya, aku ini jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang satu itu, yang akan kita peringati hari ini. Lewat perjamuan kudus. Yang telah mengorbankan dirinya bagi kita di atas kayu salib sana. Untuk keselamatan saudara dan saya. Yang satu itu namanya Yesus Kristus. Amin. Amin saudara. Jadi mari kita belajar untuk mengerti akan hal ini saudara. Nah, kali ini saya mau katakan kepada saudara, hidup kita memuliakan Tuhan atau tidak itu tergantung sikap iman kita. Sebab kalau kita tidak berani menyatakan sikap iman kita, maka orang lain, sama saja. Kristen gak Kristen sama aja. Nar masih itu paridanin itu dah. Ya kan makan juga yang itu-itu aja. Saudara, Paulus berkata begini, kalau karena aku makan daging, maka saudara-saudaraku seiman itu tersandung, aku selamanya tidak akan makan daging. Artinya saudara, Paulus itu lebih mengutamakan kehidupannya untuk mempermuliakan nama Tuhan daripada dia harus menikmati yang enak-enak itu. Yang enak itu kan begitu kan. Yang enak-enak tidak selalu enak. Yang enak-enak kadang-kadang membawa kita kepada kematian.
Tetapi perhatikan dengan baik. Ketika suatu saat saudara dituntut untuk menyatakan iman saudara, biarlah lewat iman saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Lewat keberanian saudara menyatakan iman saudara, maka orang berkata, itulah orang Kristen. Imannya tidak tergoyahkan oleh apapun. Saudara, kalau kita punya iman yang benar, apapun orang lakukan di sekitar kita, iman kita tidak akan tergoyahkan. Saudara hidup di tengah-tengah orang yang berbeda agama, saudara hidup di tengah-tengah orang yang sembahyang dengan cara mereka, iman kita tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Karena kita punya iman yang benar. Kita punya prinsip dasar iman yang benar. Ya. Karena kita tidak pernah risih, kita tidak pernah ambil pusing dengan cara orang bagaimana dia ibadah kayak apa, ya itu saudara kita, itu tetangga kita. Ketika dia berada, ya dia beribadah, ya dia menjalankan ibadahnya dengan apa? Dengan iman dia. Tapi iman kita tidak boleh terganggu oleh karena cara ibadah mereka. Halo? Sebab kadang-kadang ada orang ketika orang, ngapain itu ibadah di situ? Wah, sedikit-sedikit imannya terganggu. Sedikit-sedikit imannya goyah. Lah iman kayak apa? Tetapi bagi orang percaya, siapapun mereka, bagaimanapun mereka ibadah, maka iman kita harus tetap kuat dan kokoh. Kita tidak boleh terganggu oleh cara ibadah orang, karena itu adalah iman mereka. Tetapi kita harus katakan bahwa imanku adalah kepada Tuhan yang satu itu. Namanya Yesus Kristus. Ini hal penting, saudara. Ya, suatu saat saudara, saya kapan itu mendengar, saudara, bukan mendengar, saya membaca di satu detik, ya di berita detik, ada seorang anak Tuhan perempuan, saya lupa namanya, itu sekarang menjadi guru di, madrasah ya, di madrasah, di sekolah negeri madrasah di Makassar, kalau tidak salah. Ya, ini adalah pemerintah mulai mengajarkan tentang yang namanya pluralisme. Betul. Kita mesti hidup dengan orang yang berbeda agama dimanapun kita ditempatkan. Saudara, mungkin dia satu-satunya orang Kristen di sekolah itu. Tetapi dia katakan, saya akan mempertahankan kaedah-kaedah iman saya dan saya menghormati cara hidup mereka di sana. Ya, saya pakai rok panjang, ya pakai rok panjang. Karena di situ budaya seperti pakai tangan panjang untuk memang menjaga itu. Ya kan? Tetapi tidak harus berhijab. Ya kan? Nah, ini adalah selalu pluralisme di mana kita hidup, iman kita tidak tergoyahkan oleh, entah hanya oleh karena pakaian, hanya oleh karena apa. Iman kita tidak boleh tergoyahkan. Karena dasar iman kita adalah Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Amin. Halo. Saya hidup di tengah-tengah keluarga besar saya beragama lain. Tapi kami saling menghormati. Ada dasar iman kami masing-masing. Mereka sembahyang, ya sembahyang. Mereka sembahyang, saya ada di situ. Nggak marah buat saya. Kenapa? Karena saya punya dasar iman yang benar. Lalu saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara punya dasar iman yang benar, maka saudara tidak akan melacurkan iman saudara. Anak muda, dengar dengan baik. Jika engkau punya dasar iman yang benar, engkau tidak akan menukarkan Yesusmu hanya oleh seorang jodoh. Halo? Engkau tidak akan menukarkan Yesusmu hanya oleh karena teman hidup, hanya oleh karena jodoh. Karena dapat Yesus, dapat segalanya. Apakah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara? Tergantung bagaimana sikap iman saudara. Sekalipun saudara berada di firman Tuhan mengatakan apa? Aku mengutus kamu seperti raja di tengah-tengah serigala. Amin. Saudara bilang amin, saya keluar ini. Saya keluar ini. Saudara nggak paham firman Tuhan. Tuhan menjadi aku mengutus kamu seperti apa? Seperti domba ke tengah-tengah serigala. Artinya kita ini domba, kita ini artinya adalah orang yang lemah. Tetapi ketika kita dikirim ke tengah-tengah serigala, kita tahu pelindung kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu jangan pernah lemah, saudara. Mari saudara belajar untuk mempertahankan iman saudara. Karena suatu saat bagaimana saudara bisa menjadi teladan bagi orang lain, itu tergantung bagaimana sikap iman saudara ketika saudara berada di tengah-tengah masyarakat.
Apakah saudara iman saudara gampang goyah? Apakah iman saudara gampang diombang-ambingkan oleh karena lingkungan saudara? Itu tergantung bagaimana sikap iman saudara. Jadi mari saudara, hari ini kita diperhadapkan kepada roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus. Ini adalah merupakan satu dasar dari iman saudara. Saudara beriman di atas dasar batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau saudara mendasari iman saudara kepada Yesus Kristus yang hidup itu, yang berkata, aku ini kebangkitan dan hidup. Tidak ada, aku ini kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepada aku tidak akan mati. Dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan kalau kita mendasari iman kita di situ, apapun yang terjadi, engkau tidak akan pernah menukarkan Yesusmu dengan apapun juga. Walaupun hanya sekedar jabatan. Ya. Jadi saudara-saudara Tuhan, mari kita lihat ini bahwa Tuhan itu dipermuliakan lewat apa? Lewat apa kita memuliakan Tuhan? Yang pertama lewat sikap iman kita. Karena maka saya mau katakan, miliki sikap iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, engkau tidak akan pernah menukarkan Yesus dengan hal-hal yang sifatnya sementara ini. Kadang-kadang heran saudara. Mulut saya ini, kalau saya buka ini mungkin berbusa-busa mulut saya ngomong tentang jangan pernah menjadi apa? Pasangan yang tidak sepadan dengan pasangan yang tidak memiliki iman yang sama. Tapi heran kadang-kadang anak muda. Selalu saya dengar ada saja pacaran dengan orang yang tidak seiman. Saya cuma katakan, weleh Tuhan, terserah Tuhan sajalah. Kadang-kadang anak muda lebih pintar dari saya. Om, kan jiwanya untuk Tuhan, tubuhnya buat saya. Keren. Iya, kalau saudara itu kuat iman saudara. Kalau tidak, malah saudara yang ditarik. Saya banyak mendengar itu saudara. Aduh, karena itu saudara, saya terus ngomong kepada saudara-saudara yang masih muda. Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Karena jangan pernah tukarkan Yesus dengan apapun dalam hidupmu. Engkau mesti berani menyatakan imanmu, saya ini orang Kristen. Saya percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat saya. Amin. Selesai kita? Masih ada yang kedua, saudara. Yang kedua kita perhatikan. Bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar apa? Kita menyatakan kemuliaan kita memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat sikap hidup kita. Lewat sikap hidup kita. Mari kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya yaitu Timotius. Agar Timotius menjaga sikapnya sebagai pelayan Tuhan yang masih muda, sehingga Timotius tidak direndahkan oleh orang lain. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, terutama bagi para pelayan Tuhan. Sekalipun saudara masih muda, maka sebagai pelayan Tuhan, jemaat menuntut lebih dari hidup saudara. Nama Tuhan dimuliakan atau dihujat tergantung bagaimana saudara bersikap. Karena kalau saudara sebagai pelayan Tuhan bersalah, maka jemaat atau orang lain akan berkata, tetangga kok gitu. Karena ada acara di TV itu, tetangga kok gitu. Nah, tetapi kalau dibalik, sebagai pelayan Tuhan, maka orang akan berkata apa? Pelayan Tuhan kok gitu. Ya. Nah, karena itu saya mau katakan kepada saudara bahwa jabatan sebagai pelayan Tuhan akan terus melekat di dalam hidup saudara kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada. Jabatan sebagai pelayan Tuhan tidak hanya terkurung atau terkungkung di ruangan ibadah atau di sekitar gereja ada pelayanan ini. Karena jika jemaat tahu saudara pelayan Tuhan, dengar dengan baik. Pelayan-pelayan Tuhan muda, sekalipun saudara berada di luar sana, jemaat akan melihat kalau itu pelayan Tuhan. Halo? Ya? Makanya Paulus menasihatkan kepada Timotius,
sebagai pelayan Tuhan yang masih muda, di mana dikatakan jangan ada seorang pun menganggap engkau muda karena engkau rendah karena apa? Engkau muda. Tetapi dikatakan hendaklah engkau menjadi teladan. Jadi makanya itu saya ingatkan kepada saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, pelayan Tuhan itu, jabatan pelayan Tuhan itu melekat di dalam diri saudara. Apapun pelayanan yang saudara ambil di dalam gereja ini, itu tidak hanya terkurung di lingkungan gereja ini. Sebab apa? Ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara, jabatan pelayan Tuhan itu akan melekat di dalam kehidupan saudara. Jemaat akan melihat, itu kan pemain drum kita. Iya, si Juan Huta Barat kan. Juan. Nah itu si Juan. Lu ngapain dia kok ngudut di sana? Maaf Juan ya, sorry. Canda. Ya, ngapain dia di situ kok mojok di situ? Wih. Terus jemaat ngomong apa? Pelayan Tuhan kok gitu. Enggak ada mengatakan, wih, itu insinyur kan? Insinyur kok gitu? Enggak ada, saudara. Insinyur kok gitu? Enggak ada. Tapi ketika berbicara tentang pelayan Tuhan, itu melekat di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita bersikap dan berperilaku di luar sana, semua mata akan tertuju kepada kita. Jangankan salah. Benar pun kadang-kadang dicari kesalahannya. Nah karena maka kita mesti menyatakan sikap hidup kita ini sebagai pelayan Tuhan. Karena maka Rasul Paulus mengatakan ya kepada Timotius yang masih muda, dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan. Rasul Paulus menasihatkan agar kita dan juga kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan itu menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal apa? Dikatakan tadi apa? Menjadi teladan dalam hal perkataan. Saudara perhatikan, teladan ya berasal dari bahasa Yunani typhos. Ya, artinya gambar, pola atau model. Ini bahasa Yunani. Kalau apa namanya Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Ya, ini artinya apa? Gambar, pola, model. Karena maka saya mau katakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, maka kita dijadikan pola. Sebagai pelayan Tuhan, kita dijadikan model dalam hal apa? Dalam hal berkata-kata. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada saudara yang sudah ada di sini. Saya mau katakan untuk duduk di sini gampang. Saudara punya keterampilan Tuhan, gampang duduk di situ. Tetapi sekarang bukan berbicara soal duduk di situ. Tapi berbicara soal bagaimana sikap hidupmu. Apakah hidupmu itu memuliakan Tuhan atau tidak. Apakah perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu itu perkataan-perkataan yang membangun atau perkataan-perkataan setiap kali engkau berbicara membuat orang lain kecewa, membuat orang lain luka hati. Entah suamimu, entah istrimu, entah anak-anakmu, entah orang lain. Perkataanmu itu terlalu tajam sehingga menyebabkan orang terluka. Ataukah perkataan-perkataan yang keluar dari mulutmu adalah perkataan-perkataan yang menguatkan, yang menasehati. Maka itu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius sebagai pelayan Tuhan yang masih muda, dikatakan hendaklah engkau menjadi teladan dalam hal apa? Perkataanmu. Apa perkataan yang keluar dari mulut saudara? Ya. Karena apa? Mengapa perkataan kita harus dijaga? Mengapa kita sebagai pelayan-pelayan harus menjadi model bagi jemaat dalam kita berkata-kata? Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan dalam Matius 12 ayat 36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus apa? Dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, saya kalau main badminton itu kadang-kadang teman saya itu kalau salah mukul, kleng. Dikit-dikit, naskleng. Dan itu bukan orang Bali, saudara. Bukan orang Bali. Saya tanya sama dia,
Pak, ngerti nggak artinya naskleng? Nggak tahu, Pak. Akhirnya saya jelaskan. Itu perkataan yang sangat jorok dan itu tidak layak dikatakan oleh anak-anak Tuhan. Oh, itu ya artinya apa ya? Makanya sebelum ngomong belajar dulu. Dikit-dikit kleng. Begitu dia salah nangis, naskleng. Saya bilang, itu kok bukan merek naskleng. Itu kok mereknya ya, apa namanya, kok itu dari bulu ayam atau bulu angsa, bukan naskleng. Saya bilang, belajar dulu, biar ngerti. Ya, kadang-kadang teman-teman ini, pokoknya dengar dari luar, ikut aja, pikir itu bagus. Saya dulu pernah ngomong, saudara, waktu saya di Jakarta, kau bagudung. Saya ditanya sama halak kita, sama teman kita dari Medan, Bapak, ngerti nggak artinya bagudung? Nggak tahu. Belajar dulu, Pak. Itu tidak boleh ngomong kayak begitu. Bagudung itu artinya tikus ya, Pak ya. Tikus. Saya bilang, kau bagudung. Ternyata, kau tikus, katanya begitu artinya. Saya nggak uap, saya bilang, aduh minta maaf, saya nggak ngerti. Makanya Pak, belajar dulu. Jangan kalau kadang-kadang ada orang yang ngajarin kita itu yang aneh-aneh. Pak, bilang aja bagudung itu. Wah, apa artinya bagudung? Bagus itu artinya. Nggak ngerti saya. Dia bilang bagus. Ternyata jelek artinya. Itu artinya tikus. Bagudung. Ya kan? Wah, saya bilang, Pak, nanti kalau ada yang ngomong bilang aja, oh papar babemu. Oh papar babemu. Oh, saya bilang, wah, main ini saya main futsal. Wah, sama teman. Wah, saya disengat. Oh papar babemu. Pak, tahu artinya itu? Nggak tahu. Itu artinya gua gamparin mulutmu katanya. Aduh Pak, minta maaf, saya bukan orang yang suka gamparin mulut orang. Papar babemu katanya. Jadi, saudara, karena itu maka kita mesti belajar sesuatu yang kita mengerti supaya apa? Perkataan kita tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan apa? Setiap perkataan yang setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saya nggak ngerti bahasa Kupang. Dan saya berharap Pak Juni tidak mengajarin saya hal yang begitu. Ya kan? Kadang-kadang kita mesti begitu ya. Kenapa? Karena ternyata kalau kita tidak mengerti, kita terus mengucapkan, nanti kita minta pertanggungjawaban. Karena itu maka sebagai pelayan-pelayan Tuhan dengar dengan baik. Engkau mesti menjaga perkataanmu benar di hadapan Tuhan. Halo? Karena engkau menjadi pola, menjadi teladan bagi jemaat. Bagaimana engkau berkata-kata. Yang kedua, saudara, kita terus belajar. Yang kedua, kita harus menjadi teladan dalam hal apa? Dikatakan kita mesti menjadi teladan dalam hal tingkah laku. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 47 berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara perhatikan ini. Apakah hidup saudara memuliakan nama Tuhan tergantung sikap dan tingkah laku saudara? Ngakunya Kristen, ya, tetapi mabuk jalan terus. Ya kan? Dari mana Markus? Dari situ. Tangannya udah begini. Ya kan? Saudara, namanya siapa? Markus. Tapi jalannya sempoyongan. Dari mana? Lu apa lu di sini? Saudara, perhatikan ini. Ngaku Kristen, tetapi sikap dan ngaku Kristen, tapi dia adalah seorang yang troublemaker. Keadaannya tidak pernah berubah. Kemana-mana bukannya membawa damai. Tetapi di mana dia ada, di situ ada keributan. Namanya siapa tadi? Markus. Hebat, luar biasa namanya. Cari. Memang mungkin papanya punya keinginan. Biarlah namanya sesuai dengan, biarlah karakternya sesuai dengan namanya. Kan dicarilah nama-nama yang bagus. Ya kan? Yohanes. Oh, Yohanes Pembaptis. Tapi ini Yohanes Pembangkang. Bukannya Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes Pembangkang. Ya kan? Makanya saya pernah pernah bersaksi kepada saudara kan, waktu saya ke penjara Kerobokan, namanya Yohanes, tetapi ada di penjara. Tapi di penjara bukan karena Injil, tapi di penjara karena apa? Mati lampu. Ya kan? Karena menggelapkan uang perusahaan, itu mati lampu. Ya kan? Nah, kalau saudara perhatikan ini. Nah, jika sikap hidup kita baik di mata orang lain, dengar dengan baik, maka Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kita, sehingga dikatakan apa?
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara ingin bangku-bangku yang kosong ini penuh? Halo? Saudara ingin bangku-bangku yang kosong ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang diselamatkan? Maka sikap kita harus seperti ini. Dan baca bersama-sama. Dan mereka disukai semua orang. Jadi ini dulu ada. Sikap kita harus disukai oleh semua orang baru. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang tidak, ya, dengan orang yang diselamatkan. Buat orang lain ngomong, enggak ada lu, enggak rame. Ya, jangan buat ada lu selalu ada kekacauan, itu beda. Ya, tiap kali ada lu ada kekacauan. Nah, kalau itu yang terjadi, orang baru lihat jamur kita, orang udah pingsan. Saking takutnya sama kita, maka itu tidak akan membuat gereja ini diberikan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Halo? Nah, sikap hidup kita menentukan, apalagi kita pelayan-pelayan Tuhan, sikap hidup kita menentukan apakah gereja ini akan diberkati dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan atau tidak. Makanya saya katakan bahwa kita mesti hidup belajar untuk saling menyenangkan satu dengan yang lain. Ya kan? Kenapa? Karena memang itu tujuan Tuhan menaruh kita. Makanya dikatakan engkau harus menjadi pola, engkau harus menjadi teladan, engkau harus menjadi kebanggaan bagi orang. Sehingga kita akan ditambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Doa saya selalu adalah Tuhan jadikan GBI, jemaat GBI Kingdom of Love ini sebagai jemaat yang misioner. Yang membawa jiwa-jiwa. Sehingga saudara nanti ke surga itu saudara bermahkota. Karena setiap jemaat, setiap jiwa yang saudara selamatkan, itu menjadi mahkota saudara. Barangkali nanti Kade Andreas mahkotanya lebih tinggi dari saya. Karena Kade Andreas membawa banyak jiwa datang ke gereja. Barangkali. Karena Tuhan yang memberi upah. Saya mau katakan kepada saudara, belum tentu hamba Tuhan itu mahkotanya lebih tinggi daripada jemaat. Nah, kalau jemaat banyak membawa jiwa, menambah jiwa, dibawa kepada Tuhan Yesus, mahkotanya lebih tinggi dari pendetanya. Mungkin saya botak di atas, di surga sana saya nggak pakai mahkota. Saudara pakai mahkota itu bukan karena saya hamba Tuhan lalu kemudian ada jaminan untuk dapat mahkota. Tidak. Memang mahkota kehidupan itu kita diberikan kepada kita kalau kita setia. Tetapi mahkota-mahkota yang lain berupa mahkota pelayanan kita itu bergantung kepada saudara. Karena saya katakan secara luas, pelayan Tuhan bukan hanya mereka yang duduk di sini. Secara luas pelayan Tuhan adalah setiap orang percaya disebut sebagai pelayan Tuhan. Amin. Karena maka sikap hidup saudara di luar sana akan menentukan saudara menjadi pemenang jiwa atau saudara membuat jiwa itu kabur. Karena kalau saudara manis di masyarakat, hidup bergaul dengan orang lain, saudara nggak perlu ngomong Injil. Orang akan bertanya, kenapa sih ibu bisa hidup happy, senang terus saya lihat wajah ibu, walaupun ibu dalam keadaan susah, nggak ada duit, tetapi muka ibu senang terus. Kenapa? Karena saudara bisa berkata, sebab sukacita yang ada di dalam aku adalah sukacita yang dari Tuhan, bukan yang dari luar masuk. Tetapi dari dalam keluar, itulah sukacita yang dari Tuhan. Bu, di mana itu bu? Di dalam Yesus. Bu, boleh nggak saya ikut ibu? Saudara ngomong Injil? Enggak, dia nanya dulu. Baru saudara ngomong. Maka dia akan datang ke sini. Dan di sini dia akan memuliakan Tuhan. Sehingga bangku yang kosong itu nanti diduduki oleh jiwa-jiwa yang diselamatkan. Sampai apa yang menjadi cita-cita Pak Joni, kita akan ibadah 3 kali di tempat. Halo? Amin? Hanya harus kita bersatu. Kita mesti punya sikap hidup yang benar. Supaya kita bisa menjadi berkat dan membawa jiwa-jiwa di sini. Raja bawa 3 raja. Kan? Bawa 3 raja duduk di situ. Ya kan? Kan? Rafi. Bawa 4 Rafi. Ya kan? Duduk di sini. Penuh ini gereja. Pak Edi Sanjaya bawa 10. Itu tergantung bagaimana sikap hidup kita di luar sana. Maka itu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius,
Hendaklah engkau menjadi teladan. Sedikit lagi saudara, sedikit lagi. Ya, selanjutnya dikatakan kita mesti menjadi teladan dalam hal apa? Dalam kasihmu. Yang ketiga, kasihmu. Saudara, kasih dalam hal ini dipergunakan ya dalam bahasa Yunaninya itu memakai kata agape. Ya. Cuman Ibu Wiwi yang punya kasih EGP. Emang gua pikirin itu. Saya ingat banget waktu itu. Kita ada kasih apa? Kasih ini terasa dia kasih EGP. Padahal sebenarnya kasih agape yang dimaksudkan ini. Kasih agape artinya apa? Kasih sayang atau kebajikan. Ya, kasih sayang atau kebajikan ini penting. Ya, kebajikan di sini menyangkut soal sikap hati. Kan ini maka dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 5, baca bersama-sama 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang sebab Tuhan sudah dekat. Bukan sumber air sudah dekat. Ya kan? Bukan hanya sumber air sudah dekat, tapi Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya kan? Jadi bukan hanya sumber air sudah dekat. Ya Raja ya, sumber air sudah dekat, tapi Tuhan sudah dekat. Termasuk raja-raja sudah dekat, gitu kan? Itu. Jadi Tuhan sudah dekat, maka kita harus apa? Kita harus biarlah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Jadi jangan kejahatan kita yang diketahui semua, kebaikan hati kita. Pak, kenal yang namanya raja. Oh, kenal, itu anak baik. Itu yang harus diomongin. Pak, kenal, oh kenal itu penjahat kelas kakap itu. Oh saudara, itu tidak boleh terjadi. Ya, itu tidak boleh terjadi. Harus ngomong, kenal, oh itu anak baik, itu orang luar biasa. Saudara, kalau saudara pergi ke Cikampek, tanyakan, Pak, kenal yang namanya Mesak. Orang berkata, dari tukang becak sampai preman kenal yang namanya Mesak Alexander. Karena dia bergaul dulu di situ. Dan dia terkenal baik. Nah ini yang harus kita miliki saudara. Ya, supaya kita apa? Kasih agape itu, kebajikan itu harus diketahui oleh semua orang. Supaya dia diteladani dalam hal berbuat baik. Ya, selanjutnya Paulus menasihati lagi dalam hal, apa kita harus menjadi teladan dalam hal kesetiaan. Ya, jangan suka berkhianat. Pengkhianat itu adalah orang yang bersikap mendua. Di depan lain, di belakang lain. Ya, apalagi berkhianat dalam hal iman. Adonai Panau Eleka. Apa? Tuhan mengarahkan pandangannya, menyinarkan wajahnya ke dalammu. Jadi kita tidak bisa munafik. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi hati kita. Sering saya katakan apa artinya munafik? Muka Nabi, pikiran kotor. Itu munafik, kepanjangan munafik. Jadi kita tidak bisa munafik di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tadi kita katakan apa? Adonai ya Panau Eleka. Tuhan mengarahkan wajahnya ke dalammu, isi hatimu tahu. Karena itu kita selalu bernyanyi, Tuhan yang tahu isi hatiku. Karena maka kita harus setia di hadapan Tuhan. Suami-suami mesti setia kepada istrinya. Terima kasih Pak Wayan. Ya, hanya Pak Wayan yang bilang amin. Yang lain, setia ya? Setia? Setia? Setia, Pak Wayan bilang amin. Amin, apa artinya Pak Wayan? Ya, jadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Amin. Suami-suami mesti setia kepada istrinya. Baru 3 orang suami yang ngomong. Yang lain, Pak belum bisa Pak. Mata saya masih mata keranjang ini. Saya berharap itu tidak terjadi di tempat ini. Istri-istri, tidak ada istri di sini. Istri-istri mesti setia kepada suaminya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan pengkhianat. Yang mengkhianati dia, mati gantung diri. Dan akhirnya jatuh, perutnya terbelah. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Jadi kalian jangan jadi pengkhianat. Kita mesti
setia. Karena maka Amsal mengatakan apa? Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Angkat tangan yang menemukan orang yang setia. Karena saya menemukan istri saya setia. Suami nggak ada yang angkat tangan? Istri saudara nggak ada yang setia? Tuhan Yesus ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Saya angkat tangan. Kita semua angkat tangan. Kenapa? Karena kita menemukan istri, ada suami yang setia, yang mendampingi kita. Dia bukan setia pada waktu kita kaya. Maka kalau itu terjadi, tepatlah seperti pepatah halak kita berkata, ada uang abang disayang, tak ada uang gua tenang lu. Itu dia boleh terjadi. Yang namanya setia, itu tidak. Makanya kita ingat janji setia kita pada waktu diberkati. Ingat itu? Saudara masih ingat? Saya harap kadek jangan ingat itu, karena dia belum menerima itu. Saudara yang sudah berkata, hai engkau Thomas Meo, apakah engkau mau menerima Siti? Uut Permatasari sebagai istrimu dalam suka maupun duka, dalam keadaan baik ataupun sehat, ataupun tidak baik, dalam keadaan sakit atau sehat. Saya tidak mau lagi ngomong dalam keadaan bangkrut. Pak Thomas bilang, siap Pak Pendeta. Janjimu itu mesti diingat setiap hari. Supaya saudara tetap setia. Makanya ada lagu apa? Setia, setialah. Setialah sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah. Setialah sampai. Sebelum mati jangan ditinggalkan. Karena itu matiin dulu. Tunggu, kita harus setia sampai mati. Karena Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita. Bahwa dia setia sampai mati. Dan yang terakhir, ya kita mesti setia dalam hal apa? Yang terakhir, kita mesti setia, kita mesti menjadi teladan dalam hal kesucian. Ya, hidup dalam kekudusan atau kesucian adalah hal yang mutlak kita miliki. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang ada di dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah disucikan, dikuduskan oleh darah Kristus. Kita ini orang-orang yang sudah di eksodus, ya, dari kegelapan menuju kepada terang Allah yang ajaib. Maka setelah kita ada di dalam Kristus, kita dikhados, dalam bahasa Ibrani itu dikhados, dikuduskan, sehingga kita dikatakan sebagai imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan. Saudara adalah orang-orang yang sudah dikuduskan. Karena maka kita tidak boleh bersikap, berperilaku seperti babi. Ya kan? Saudara, babi itu mandiin lah. Pakai sabun yang biasa dipakai bintang film, Lux. Ya kan? Mandiin. Lalu kemudian saudara semprotkan itu. Jangan baik kan, mati dia. Ya kan? Apa dia parfum yang paling mahal. Lalu lepaskan kembali dia. Maka dia akan lari kemana? Ke kubangan. Kenapa? Karena habitatnya di situ. Habitat saudara itu bukan dalam dosa. Habitat saudara itu adalah sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan. Maka kita harus menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Hari ini saudara kita dia berhadapan kepada roti dan anggur. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib sana. Udah menguduskan saudara dan saya. Karena kita harus tetap stay at holy. Bukan stay at home. Bukan stay at home, saudara. Stay at home dulu. Harus tetap berada di dalam kekudusan. Kenapa? Karena Tuhan sudah stay at home. Ingatnya itu doang, at home. Ya kan? Kita masih harus berada tetap di dalam kekudusan itu. Kenapa?
Karena Tuhan telah menguduskan kita dengan darahnya. Ya, tidak seperti firman Tuhan mengatakan, kamu telah dibeli dan hargamu sudah lunas. Itu bukan dibeli dengan emas dan perak, tetapi dengan darah Yesus Kristus yang mahal harganya. Karena maka kita harus tetap kudus. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah engkau, sebab aku ini Tuhan Allahmu kudus. Jadi mari kita belajar akan hal ini, saudara. Kita mesti menjadi teladan dalam hal kesucian, dalam hal kekudusan kita. Karena firman Tuhan menyatakan hanya orang-orang kuduslah yang bisa melihat Allah. Karena orang itu senang sekali tinggal di Jawa Tengah. Terutama di kota Kudus. Karena arahnya orang-orang kudus yang bisa melihat. Saudara, bukan kudus itu yang dimaksudkan. Kudus itu adalah kudus disucikan, dikuduskan dari dosa. Ya. Apapun yang menjadi dosa dan kelemahan kita hari ini, dengar dengan baik. Sebentar ketika saudara menerima roti dan anggur, itu mesti mengingatkan diri saudara bahwa Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib sana. Dagingnya telah dipecah-pecahkan, darahnya telah dituangkan untuk menyucikan dan menguduskan hidupku di hadapan Tuhan. Karena itu aku harus tetap stay at holy. Ya. Aku tetap hidup dalam kekudusan karena Kristus Yesus telah mati bagiku. Dan kalau aku hidup dalam hal itu, maka hidupku akan layak diteladani oleh jemaat dan oleh semua orang. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita hari ini. Karena saudara makin berdiri, mari para pelayan maju ke depan. Kita naikkan pujian yang tadi. Dia adalah Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Dia layak dipuji, ditinggikan. Haleluya. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan bagi ini, saudara. Apakah nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara? Apakah nama Tuhan dipermuliakan lewat sikap iman saudara? Itu tergantung bagaimana saudara menyatakan iman saudara dan bagaimana saudara menyatakan sikap hidup saudara di depan orang lain. Kita naikkan pujian alam semesta, melukiskan kebesaran Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang berdatang dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lagi katakan alam semesta. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Hari ini saudara, kembali kita berhadapan dengan roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Dia layak dipuji dan disembah, dan biarlah namanya dipermuliakan di dalam kehidupan kita lewat sikap iman dan sikap hidup kita. Mari saudara, sebelum saudara mengambil roti dan anggur ini, biarkan Roh Kudus mengoreksi hidup saudara. Hal-hal mana yang perlu diperbaiki dalam kehidupan saudara, sehingga saudara layak untuk diteladani. Biar Roh Kudus akan mengingatkan saudara, supaya hari ini saudara layak masuk dalam perjamuan kudus yang Tuhan sediakan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Apakah kita sudah memiliki sikap iman yang benar? Kalau suatu saat nanti kita dituntut untuk menyatakan iman kita kepada orang lain, apakah kita berani menyatakan itu? Sehingga lewat sikap iman kita, maka nama Tuhan dipermuliakan. Atau ketika kita boleh menyatakan sikap hidup kita, sehingga orang lain boleh terkesan dan bertanya, oh setelah itu dia memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu tergantung bagaimana kita bersikap di tengah-tengah masyarakat. Mari saudara, kita sekarang berada di awal bulan Februari. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Silakan engkau datang kepada Tuhan secara pribadi. Katakan, ini aku Tuhan. Kuduskan hidupku, supaya aku layak boleh menerima perjamuan kudus pagi ini. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Pegangan di dalam hidup kami. Bagaimana kami beriman dan bersikap serta berperilaku dalam kehidupan kami. Agar lewat sikap iman dan kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, biarlah firman ini akan terus tertanam di dalam setiap hati kami. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami tidak takut menyatakan iman kami. Dan kami tetap bersikap benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Tuhan, di sini sudah ada roti dan anggur yang dipecah-pecahkan dan dituangkan sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus. Hamba berdoa Tuhan, turunlah kiranya berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Sehingga apa yang kami nikmati hari ini akan mendatangkan berkat bagi kami, bukan kutuk.
Tuhan, layakkan setiap jemaat-Mu yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Dan di sini hamba-hamba-Mu berdiri, siap melayani perjamuan kudus. Tuhan berkati mereka, Tuhan layakkan mereka, sehingga mereka melayani perjamuan kudus dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kami terima perjamuan kudus hari ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Silakan duduk saudara. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Saudara, perhatikan hosti atau roti yang ada di tangan saudara. Di situ ada firman Tuhan. Silakan saudara baca dan minta Roh Kudus menjadikan itu rema di dalam hati saudara. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu dipecah-pecahkannya sambil katanya,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Karena mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat anggur kita dengan tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya. Sebab seberapa banyak kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bukankah anggur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Karena mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Dia, saudara. Haleluya. Beri kemuliaan sama Dia. Dia yang layak disembah. Dia yang telah mengorbankan dirinya bagi kita. Layak disembah. Mari kita sembah Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Yesus Pai, ya Yesus Pai, ya Yesus Pai, Dia baik buat semua yang merasakan kebaikan Tuhan. Katakan ya Yesus baik.
iman kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau yang telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib, menyelamatkan kami dan menguduskan kami Bapa, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Sungguh Tuhan, apa yang dapat kami lakukan untuk membalas kebaikan-Mu, selain kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah lewat kehidupan kami, lewat sikap iman kami, maka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah menerima perjamuan kudus hari ini. Biarlah mereka boleh menerima berkat yang dari Tuhan, karunia yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, sebab Tuhan itu baik bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Saya tahu Roh Kudus tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan mereka. Mari meteraikan firman-Mu, dan kami terima firman itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Nya Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kita akan berikan persembahan lewat amplop. Siapa yang belum terima amplop, boleh lambaikan tangan saudara. Asar, silakan. Ada yang belum terima amplop. Sambil mempersiapkan amplop saudara, dan mari kita angkat amplop saudara. Kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapak Gembala tempat ini dengan kesehatan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, Kau buat berhasil dan Kau berkati setiap pelayanannya Bapa. Bapa yang baik, pada siang hari ini kami akan menabur dengan penuh sukacita Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang akan berikan persembahan pada siang hari ini. Kau akan memberkati berlipat-lipat kali ganda, 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat. Kami percaya firman-Mu, janji-Mu, iya dan amin. Kami siap menabur dengan penuh sukacita dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menabur sama-sama katakan amin. Saya persilakan sebelah kiri saya. Firman Tuhan
Kini saatnya mendengarkan pengumuman sepekan Warta GBI Kol Denpasar. Jadwal ibadah raya seperti biasa, ibadah raya 1 pukul 9 sampai selesai dan ibadah raya 2 pukul 18 sampai selesai. Ada yang pertama kali hadir pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan saudara. Oke, semua jemaat yang setia, tapi saya percaya. Oh, silakan bangkit berdiri dengan siapa nama? Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada jemaat baru pada pagi hari ini, haleluya, yang membawa Raja. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, selamat datang, selamat beribadah di gereja kami. Saya harap ini bukan yang pertama kali. Terima kasih untuk siang ini Tuhan sudah memimpin menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terus menerus hamba-Mu menopang setiap anak-anak-Mu yang sudah datang siang ini. Jemaat ini Tuhan yang punya, maka Tuhanlah yang memberkati mereka. Seluruh pelayan Tuhan juga hamba angkat ke dalam tangan Tuhan. Berkat-Mu turun atas mereka, jasmani, jiwani, dan berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa di surga, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan, ini adalah awal dari perjalanan hidup kami ketika kami melangkahkan kaki keluar dari tempat ini. Tapi kami tahu penyertaan-Mu, perlindungan-Mu itu terus-menerus ada pada kami. Dan Tuhan memberkati kami semua karena kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu sekarang Tuhan, kedangkanlah tangan-Mu, curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah hati dan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan terus-menerus menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan terus-menerus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Karena pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhanmu. Tuhan memberkati roh, jiwa, dan tubuhmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Tuhan memberkati ladang benang pekerjaanmu. Tuhan memberkati adonan kebutuhanmu sehari-hari. Tuhan memberkati pundi-pundi keuanganmu. Dan Tuhan memberkati keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah semuanya itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.